Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang em, modul beberapa modul ODO di bagian Human Resource untuk perusahaan dummy yang sudah kami buat sebelumnya. Sebelumnya perusahaan kami itu kami namai Zalik, di mana perusahaan ini latar belakangnya adalah perusahaan jual beli elektronik. Untuk praktik kodonya mungkin bisa langsung dimulai dari bagian yang awal, Mbak Dia Ayu. Silakan. Di sini terdapat bagian aplikasi rekrutmen. Untuk membuat job baru, kita di sini menekan new dan meng-create inventory. Lalu application emailnya inventory juga. Nah, di sini dapat bagian inventory ya. Lalu klik dan memasukkan data-data dengan namanya Sakila. Pin email dari benda yang Gmail. Rupanya random. Nah, untuk itunya kita isi grid. Lalu interviewnya ini rekrutmennya saya sendiri. Ini kita pakai Facebook. Terus ya dan inventory. Ini expense salary-nya 4. Ini 3. Availability-nya itu tanggal 20. Oke. Di sini bisa dilihat ini kalau first interview bisa dijalankan sesuai dengan aspek, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Kalau udah second interview dan selanjutnya sampai bagian stake. Nah, setelah terdapat tulisan hired, lalu kita tekan ini diganti dengan ready for next steps. Setelah itu kita ke create ke employee. Nah, oke, sekian. Baik, selanjutnya bagian modul employee. Hmm. Untuk employee ini, kita bisa langsung menambahkan nama-nama karyawan sesuai bagiannya masing-masing. Contohnya misal, hmm, terus dia job positionnya di staff. Kita isikan nomor teleponnya 94722, mungkin work phone-nya 5293455, emailnya ada gmail.com. Untuk departemennya di bagian administration
Lalu tadi karena sudah dimasukkan oleh manajer ada bagian inventory, kita buat misal inventory, manajernya tadi Shakila Orlin, coachnya dibuat misal tetap Shakila Orlin, atau misal untuk coachnya itu bisa di eh, buat Bima misal. Lalu untuk location, work locationnya di Surabaya, untuk expense-nya nanti ini yang mengatur expense-nya di bagian perusahaan Zelik ini dengan email hello diem ya seperti itu. Lalu time off-nya ada Anandito dan yang lainnya. Terus diatur juga untuk working hours-nya misal standarnya 35 jam per minggu. Terus ini udah di Jakarta. Tadi role-nya ini di bagian inventory dia sebagai financial misal. Lalu send message. Dan di sini sudah oh ya, ini untuk ini tadi untuk work information-nya, untuk bagian private information-nya mungkin bisa diisi lebih detail lagi. Tadi siapa namanya? Orlin. Seperti ini, terus nah, lalu untuk yang lainnya, ini mungkin lebih ke eh, informasi pribadinya. Nah, di sini sudah langsung masuk ke data dari bentar, buat request appraisal masuk ke appraisals yaitu Mbak Aju. Silakan. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke modul appraisal. Jadi modul appraisal itu yang nyediain fitur untuk mengelola proses penilaian kerja karyawan. Misal kita mau menilai kerja karyawan, kita klik new, terus kita tuliskan nama karyawannya yang tadi Arda, terus manajernya otomatis keluar Shakila Orlin dan departemennya otomatis masuk ke administration. Setelah itu dinyalakan not visible to manajernya. Klik OK. Setelah itu message itu klik confirm, mark as done. Terus untuk ini di sini sudah muncul harga, terus kita menilai bagian dari sisi manajernya. Ini kita reopen. Nah, misal stress resistance-nya bintangnya berapa? 3. Terus Arda ini time management-nya bagus atau enggak? Bisa kita kasih bintang 4. Teamwork-nya 5. Autonominya 3. Productivity-nya 5. Ini bisa diisi terserah. Kalau udah, klik Not Assigned. Jadi datanya nanti otomatis sudah selesai masuk departemen. Nah, kita selesai bagian modul step result, kurang lebih cuma seperti itu. Mungkin bisa dilanjut Mas Fauzan atau Mas Dito.
Oke, izin share screen ya. Kecil mas Sudah masuk suaranya. tadi. Halo, halo. Ya lumayan. Nah, kita masuk ke tab off. Terus ke configuration, tab of table. Kita atur deskripsi today. Nah, ini sudah ada beberapa. Jadi saya mau menambahkan deskripsi today. Saya klik new, saya tulis deskripsinya cuti nikahan. Employees records-nya kita tambah yang extra day, jadi bisa menambah hari, jadi menambah cuti. Terus kita klik save manual. Setelah itu kita pergi ke approval, terus allocation. Nah, ini sudah ada beberapa yang cutinya di approve, dan kita mau nambahkan employee-nya tadi. Kita klik new, kita tulis cuti nikah. Mode employee kita ganti ke company. Lama durasinya kita tulis 9 hari. Nggak nyampe beberapa hari. 2 hari. Nah, setelah itu kita save. Nah, ini kan saya kan belum masukin term of DP-nya. Jadi kita masukin dulu cuti nikah. Nah, confirm. Nah, sudah tercatat di allocation of cuti nikah 10 hari. Ini perusahaannya Jelix. Jadi kita pergi ke approval untuk mengecek allocation. Dan di sini sudah ada beberapa yang terdaftar. Jadi cutinya sudah saya diskusikan. Jadi sudah saya kasih cuti nikah. Terusnya 10 hari. Periode startnya mulai tanggal 7 dan sudah di-approve. Mungkin dari saya saja. Akhirnya bisa dilanjutkan oleh Mas Fauzan. Baik, di sini pertama kita buat role-nya dulu. Misalnya di sini inventory. Terus untuk nama pegawainya, misalnya ada 3. Itu misalnya. Terus di save. Setelah di save, staffnya tadi itu dibuat baru. Terus untuk role-nya sesuai yang dibuat tadi, yaitu inventory. Kemudian untuk tanggal dan jam kerjanya bisa diatur di tabel ini. Misalnya dia kerja tanggal 17 sampai tanggal 21. Mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Terus apply, terus di save. Nah, otomatis jadwalnya akan masuk ke tabel planning ini. Terus untuk hapus,
bisa langsung diedit dari tabelnya, delete, dia akan terhapus dari tabel planningnya. Mungkin bisa dilanjut. Sekian penjelasan dari modul planning. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang modul expenses. Modul expenses di sini dapat melacak, mengelola, merekam pengeluaran perusahaan dengan fitur yang memungkinkan pengguna untuk mencatat biaya yang terkait dengan bisnis dari Zelik ini. Jadi di sini saya akan mencontohkan bagaimana expenses ini digunakan dalam perusahaan Zelik. Saya mohon untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Untuk expenses sendiri, di sini sebelum kita mengexpenses, di sini terdapat konfigurasi untuk kategori yang akan digunakan di Zelik. Saya telah membuat travel dan accommodation untuk melakukan perjalanan bisnis, yaitu untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain. Kemudian kita my expenses untuk membuat daftar baru. Di Odoo tersedia scanner untuk meng-scan struk, tapi karena tidak memiliki struk, kita akan membuatnya secara manual dengan mengklik link. Di sini kita akan melakukan bisnis trip, kemudian kita ketikkan. Di sini adalah total pengeluaran pembayaran hotel, tiket, dan lainnya. Di sini terdapat kategori secara otomatis yaitu travel dan accommodation. Lalu di sini mengeluarkan pengeluaran sebanyak 500.000 untuk biaya keseluruhan. Dan secara otomatis di sini akan terdapat sebuah pajak yang dipasang sebesar 11%. Dan di sini employee sepertinya Shakira Orlin yang akan melakukan perjalanan bisnis ini. Karena telah dibayar oleh perusahaan, kita akan memilih company. Jika belum, maka Shakira Orlin akan membayar terlebih dahulu dan akan diklik bagian employee. Karena di sini kita membuatnya perusahaan company, jadi kita pilih ini. Kemudian kita mengeklik account ini sebagai outstanding receipt karena kita belum menerima struk dari Shakira Orlin. Kemudian di sini notes untuk menambah catatan untuk mendetail atau yang lainnya. Kemudian kita send message. Dan kemudian ketika kita attach receipt, di sini akan menyimpan secara otomatis di lokal komputer, tapi sepertinya tidak dulu. Kemudian kita create report. Create report di sini berfungsi untuk submitted kepada manajer, yaitu manajer awal dia Ayu. Kemudian kita submit saja, dan di sini akan berpindah ke submitted. Kemudian ketika kita mengecek ini benar, dan ini payment methodnya adalah bank, sebuah transfer, maka di sini kita klik approve. Nah, kemudian di sini telah terapprove, dan kita ke post journal entries untuk memasukkan ke history. Nah, di sini akan terlihat sebagai terbayar atau paid dan akan berpindah ke tidak. Kemudian kita klik ke expenses untuk melihat history. Nah, di sini akan terlihat Shakira Orlin melakukan pengeluaran biaya kepada perusahaan yang telah dibiayai perusahaan sebagai deskripsinya bisnis trip atau perjalanan bisnis. Baik, sekian penjelasan tentang expenses dari saya. Baik, mungkin itu presentasi dari kelompok kami mengenai beberapa modul dari Odoo untuk lingkup Human Resource. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.